Dan hari ini saya akan sharing 2 ibadah dengan tema yang berseri ya. Pagi ini saya akan sharing mengenai problem sama dengan profit ya. Dan siang nanti kita akan belajar bagaimana kita facing the problem dan kita menang atas setiap tantangan kehidupan. Berapa banyak dari saudara siap diberkati? Katakan amin. Problem sama dengan profit. Wow, apa sih yang bisa menghasilkan profit dari sebuah problem? Nah, di sini kita akan belajar bahwa masalah yang kita hadapi tidak selalu buruk. Masalah yang kita hadapi seringkali kalau kita peka, ternyata ada banyak keuntungan, ada banyak manfaat di balik setiap masalah yang kita hadapi. Dan saya berdoa jemaat ICC tidak lagi menjadi orang yang takut menghadapi masalah, tapi kita bisa melihat masalah dengan cara pandang yang benar. Katakan amin. Saudara, siapapun kita, tua, muda, kaya, miskin, orang tua, anak kecil, pengusaha, karyawan, pendeta, rakyat biasa, sampai presiden, pasti punya masalah. Saudara setuju? Bentuknya saja beda-beda. Ada yang datangnya sekaligus, ada yang silih berganti, dan apapun masalah yang kita hadapi. Seringkali kita perlu melihat bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang lebih besar, yang bisa membawa kita naik level dalam kehidupan ini. Jadi saudara, asal saja kita mau mengubah cara pandang kita, perspektif kita bisa melihat masalah dengan cara yang berbeda. Satu waktu, Norman Vincent Peale, kita bisa lihat di layar nantinya, dikatakan apa? Dia punya sebuah statement berkata seperti ini. Ketika Tuhan ingin mengirimkan hadiah pada Anda, Dia akan membungkusnya dalam masalah. Semakin besar hadiah yang ingin dikirimkan Tuhan pada Anda, semakin besar masalah yang membungkusnya. Ini bukan ayat Alkitab, ini cuma sebuah filosofi, sebuah quotes dari seseorang ya. Nah, untuk memberikan kita sebuah gambaran, nanti kita akan lihat dari versi firman Tuhan. Jadi memang terkadang tidak mudah untuk kita menemukan apa sih sebuah keuntungan, sebuah benefit, sebuah hadiah dari setiap masalah kehidupan yang kita lalui saudara. Namun hari ini saya mau bagikan ada 5 hal di mana masalah bisa menjadi profit, bisa menjadi sesuatu hal yang baik buat kita semuanya. Siap belajar lebih lagi? Katakan amin. Yang pertama, masalah membuat kita bertumbuh. Saudara, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, sebenarnya itu adalah sarana untuk kita bertumbuh. Kita tahu dari seorang anak yang kecil, ketika dia mau belajar berjalan saja, sudah ketemu masalah. Jatuh, bangun, sakit, tapi itu membuat dia bertumbuh. Ketika remaja, orang-orang yang sedang ada di studi, ya di sekolah mungkin udah mulai berjumpa dengan masalah. Bagaimana dalam sosialisasi, ada ujian, itu membuat mereka ini naik level. Kita lihat juga bagaimana di dalam dunia kerja, bisnis, penuh dengan kompetisi, penuh dengan masalah. Tapi ketika kita bisa lalui satu persatu, kita mulai bertumbuh lagi. Kita percaya Tuhan selalu membawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Amin. From glory to glory. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bahkan di fitness kita tahu angkat beban untuk menumbuhkan otot kita. Otot ini harus dikasih masalah. Ya, bahkan PT cerita ini harus sampai robek ototnya dan pulih lagi. Di situ berkembang saudara. Ya, ini diajarin ya. Mungkin ada yang lebih mengerti. Tapi saudara pernah sadari nggak bahwa ketika ada masalah yang kita hadapi muncul, itu signal, itu tanda untuk kita bertumbuh lebih baik. Contoh, masalah keuangan. Jumat kemarin saya bahas, ketika orang punya masalah keuangan, berarti itu tanda kita harus bertumbuh dalam hal bagaimana mengelola uang. Bertumbuh dalam apa itu investasi, apa itu menabung, apa itu bagaimana making money, bagaimana menghasilkan uang, menjadi pribadi yang produktif. Itu tanda sebenarnya. Saudara mungkin menghadapi masalah keluarga, suami istri, mungkin itu signal untuk kau bertumbuh jadi suami yang bisa membangun komunikasi yang baik. Leadership di dalam rumah tanggamu sebagai imam. Tapi mungkin dari sisi wanita, kita bagaimana jadi wanita yang bertumbuh bijaksana sesuai dengan firman. Amin. Ada masalah dalam konflik hubungan. Mungkin itu sebagai sarana kita belajar bertumbuh dalam kemampuan berkomunikasi. Supaya bisa punya pengertian, punya hubungan yang baik dengan setiap orang. Gak dikit-dikit ribut. Ada masalah dalam pekerjaan. Wah, karir mentok, karir stuck.
Mungkin itu tanda untuk kita bertumbuh dalam skill yang baru. Jangan sampai dari dulu kerja kemampuannya itu-itu saja, pengetahuannya itu-itu saja. Begitu pula dalam bisnis, persaingan makin tajam. Mungkin kita harus punya inovasi yang baru. Kita perlu bertumbuh dalam strategi yang baru, yang konvensional mulai berubah ke digital dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat saudara, masalah menjadi sebuah sarana kita bertumbuh. Saya ingat sebuah cerita tentang guru biologi, dia ajak anak-anak praktikumnya atau prakteknya melihat proses ulat keluar dari kepompong. Dia bilang, anak-anak silakan lihat nih. Dia tinggalin bentar. Begitu dia balik, yang ada keluar kupu-kupu yang lemah. Dia tahu, pasti di antara kalian ada yang bantu prosesnya nih. Ya, karena ya Pak Guru kita nggak tahan, kasihan, jadi kita robek itunya. Ya, selaputnya atau mungkin bagian dari kepompong itu. Wah, artinya apa? Karena ada campur tangan shortcut di situ. Kupu-kupu itu tidak bisa jadi kupu-kupu yang kuat sayapnya. Karena tidak lalui proses yang harus dia lalui. Ketika ada masalah, jangan lari dari masalah. Jangan cari jalan shortcut. Karena seringkali masalah membuat kita bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita lihat ayat firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya dalami ayat ini bukan bicara pencobaan jatuh dalam dosa, saudara. Di bahasa Inggrisnya lebih jelas, trials ya. Ujian-ujian, kesulitan-kesulitan, troubles ya. Ada hal-hal yang menyulitkan hidup kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam bahasa Inggrisnya saudara bisa cek trials ya. Ujian-ujian kehidupan. Sebab kamu tahu bahwa ujian, perhatikan, terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, Alkitab ajari kita bahwa ternyata ketika kita melalui kesulitan demi kesulitan dalam hidup, dikatakan apa? Ketahuilah bahwa ujian atau trials itu membuahkan sebuah ketekunan, menumbuhkan iman kita. Disinilah kita belajar bagaimana meresponi sebuah masalah dengan tepat. Karena masalah membuat saya dan saudara bisa bertumbuh. Siapa yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan? Katakan amin. Yang kedua, saudara, masalah membuka kesempatan-kesempatan baru. Seringkali kalau kita bisa jeli, kita bisa peka. Karena di balik setiap masalah biasanya ada kesempatan baru. Ada yang tahu siapa anak ini? Anak ini bernama Martunis, ya, seorang anak asal Aceh yang selamat dari tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Saat usianya sekitar 7 tahun. Masih ingat ya? Indonesia mengalami musibah besar waktu setelah Natal 26 Desember 2004. Saya melihat di TV kejadiannya itu menghantam Aceh dan juga beberapa negara-negara sekitar. Dan itu ratusan ribu korban jiwa. Nah, ini anak juga salah satu korbannya. Ya, 7 tahun. Dan dia ditemukan wartawan setelah 21 hari. Nah, yang menariknya, dia pas pakai jersinya tim Portugal. Disorot, dunia lihat. Kesebelasan di Spanyol atau Portugal. Wah, undang dia datang. Lihat nih. Wah, gara-gara waktu diangkat dari laut, ya dari tsunami, bangga banget itu Portugal lihat, wah ini anak lagi, mungkin anak kampung yang lagi main bola atau ya lagi ngapain, tiba-tiba tsunami datang, dia lagi pakai baju bola. Wah, tahu nggak, ini anak langsung diangkat anak sama Cristiano Ronaldo. Coba lihat, wih, tapi mau lalui tsunami dulu. Nah, tapi bukan anak secara kandung ya, bukan anak secara adopsi, cuma Cristiano Ronaldo simpatik sama dia. Ya, dia didanai, dikasih bantuan, bahkan anak ini udah besar ya. Saya lihat waktu itu Cristiano Ronaldo kalau nggak salah datang ke Indonesia atau kemana, ketemu lagi ya. Tapi mungkin cuma santunan dan lain sebagainya. Wow, masalah justru membawa dia
punya kesempatan. Satu waktu ada cerita, saudara, musibah yang menyelamatkan. Ada kapal yang karam, kapal yang tenggelam, kapal penumpang. Cuma satu yang hidup dan terdampar di sebuah pulau. Dari cerita ini, wah, pria ini dia harus survive di pulau yang kosong itu. Akhirnya dia cari makanan, dia cari air bersih. Wah, untuk bertahan dari teriknya matahari dan hujan, dia coba bikin gubuk yang ada seadanya, mungkin dari daun, dari batang pohon dan lain sebagainya. Dan dia menantikan pertolongan yang tidak ada kunjung tiba. Benar-benar gak kelihatan sesuatu, ya. Wah, dia sempat desperate. Tapi yang buat dia kecewa banget sama Tuhan, satu ketika dia sering minta tolong, gak ada satupun pertolongan. Dia berdoa supaya Tuhan berkenan menyelamatkannya. Tidak ada satupun kapal yang terlihat, saudara. Nah, akhirnya dia punya kebiasaan setiap hari pergi ngumpulkan bahan-bahan makanan ya, seadanya mungkin yang ada di pulau itu, saudara, ataupun ranting-ranting. Begitu dia balik ke tempat dia, wah, gubuknya yang seadanya juga mungkin, ya saudara, untuk berteduh, kebakar semua, habis dari api unggung yang mungkin dia buat, ya, merembet. Dia marah sekali sama Tuhan. Ya, dia nangis, dia bilang, kenapa saya harus mengalami semua ini begitu berat. Akhirnya dia tertidur, tiba-tiba besok dia bangun, dikagetkan dengan suara yang besar. Wah, ternyata dia menolong dia. Wah, dia bilang, kenapa bisa kalian tahu saya ada di sini? Dia bilang, kami sedang lewat kapal ini, dia lihat ada asap yang naik. Dari mana? Dari yang kebakar itu. Seringkali Bapak Ibu ya, di tengah-tengah masalah dalam hidup, kita gak pernah bisa memahami misteri Tuhan. Tapi seringkali ada hal yang terbaik yang Tuhan siapkan daripada kita, yang kita lihat saat ini. Amin, saudara. Saudara, saya cerita dua hal lagi. J.K. Rowling, ada yang tahu J.K. Rowling, saudara? Salah satu penulis buku yang sangat ternama, Harry Potter. Bahkan mengalahkan, kalau di Indonesia ya kan saya tulis buku juga, teman-teman penulis buku, mengalahkan semua buku bisnis, buku manajemen, buku apapun ya di Gramedia, paling laris waktu itu Harry Potter, apalagi di dunia. Tapi saudara tahu bagaimana ditulis buku ini? Dia dapat ide ini waktu di Manchester, saudara, di perjalanan kereta kalau nggak salah. Waktu itu saya baca kisahnya, saudara. Itu di tengah-tengah dia habis bercerai dengan suaminya. Dan dia dihimpit kemiskinan, kesusahan ekonomi. Dan di situ dia tuangkan idenya di mesin ketik butut dan tua. Saudara, dia ketik semuanya itu. Nah, yang menariknya, karena saking miskinnya, naskah ini dia nggak bisa fotokopi. Uangnya pun fotokopi nggak ada mungkin. Ya diceritakan dia sampai harus ketik ulang. Bayangin, dia ketik ulang, bahkan dia buat pernyataan waktu itu, dibilang saya sudah tahu rasanya bagaimana kesusahan keuangan. Belum lagi, apakah langsung diterima sama publisher? No, ditolak. Tapi J.K. Rowling hari ini, kita dengar kisahnya, bagaimana meledak penjualan, royaltinya, bahkan filmnya, karena sebuah kesulitan-kesulitan hidup yang dia jalani malah membawa kesempatan baru. Amin, saudara. Ada yang tahu merek ini? Levi Strauss, ya. Seperti yang dialami oleh Levi Strauss, saudara. Dia dulu menawarkan kain, awalnya ini kain tenda. Ya, dia buat kain tenda untuk area pertambangan, saudara. Sayangnya, dia hadapi hambatan. Produknya di reject. Kenapa? Terlalu tipis untuk kayak terpal atau untuk sebuah di sini dikatakan untuk sebuah tenda, saudara. Terlalu tipis. Jadi di reject. Wah, masalah. Tapi meski produknya ditolak, ya, dia dapat ide. Mungkin bisa dibikin celana ini, saudara ya. Dari situlah muncul fenomena baru, fashion yang kita kenal dengan jeans Levi's. Wow, saudara ya. Dan kita lihat di Alkitab, saudara. Bukankah ini juga terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab? Daniel melalui masalah demi masalah. Tapi itu membawa dia berkesempatan dipromosi Tuhan. Katakan amin.
Yusuf, saudara sudah tahu dari sekolah minggu, bagaimana hidupnya tidak lepas dari satu masalah ke masalah yang lain. Kalau Yakobus tadi katakan apa? Trials, pakai S ya. Kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian kehidupan, sampai dia dipromosi luar biasa. Kita mau lihat Kejadian 50 ayat 20, saudara. Wow. Ini ayat selalu mengingatkan saya bahwa di balik semua tantangan masalah yang Anda dan saya tidak mengerti, endingnya kalau saudara bisa tahu rencana Tuhan, responnya dengan benar, kita lihat ada kemuliaan yang dinyatakan di balik setiap salib, tantangan. Amin. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Keren banget ini Yusuf. Setelah melalui perjalanan yang panjang, dibuang, ya, menderita, ya, diperlakukan buruk dengan saudara-saudaranya, ya, dia harus ada di negeri yang lain, bahkan di Potifar pun juga akhirnya dia sampai masuk penjara. Tapi ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, harusnya mungkin sebagian banyak orang ketika ada di posisi Yusuf, nah sekarang ini waktunya gue balas dendam. Kalian buat saya menderita selama ini. No. Dia bilang apa? Untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti ini yang terjadi, yakni memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Dia melihat semua perjalanan trial, semua kesulitan itu, ada sebuah kesempatan memelihara bangsa yang besar. Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Saudara, saya ketemu, bahkan konseling, bahkan mendengar kesaksian, cerita-cerita. Ada orang-orang yang di PHK, bingung, putus asa rasanya mau kemana lagi kerja, gak bisa. Malah kebuka pintu, dia buka usaha sendiri. Dia coba, karena udah kepepet. Dulu biasa kerja sama orang, udah gak tahu mau ngapain, apa yang ada padanya. Ada yang mulai jualan makanan, ya, ada yang buka bakso, dan malah bisa berkembang, bahkan franchise, saudara. Ada yang menemukan produk digital, ya, cuma mungkin tulis resep-resepnya, atau mungkin kisah-kisah bagaimana mendidik anak, dia jual secara affiliate marketing. Produk digital itu mungkin cuma 99.000 ya, bentuk digital, tapi dijual lewat sosial media. Wow, booming, saudara. Ya. Ada satu pendeta di New York, Pastor Yongki. Waktu saya pelayanan di sana, saya bilang, Pak bisa ada di sini, gimana? Dia bilang, saya itu awalnya mau ke negara lain, state yang lain, ya. Tapi di reject, visanya gimana? Waduh, udah pusing. Malah kebuka pintu di New York. Malah sekarang menjadi gembala, dan bagaimana banyak orang-orang diberkati, orang-orang Indonesia dalam pelayanannya. Amin. Ada juga saya dengar kisah 98 membawa banyak orang-orang pindah keluar, lari dari Indonesia, udah merantau di sana. Ya, karena kita ketemu jemaat-jemaat perantauan tuh. Kalau saya pernah pelayanan di Taiwan, pelayanan di Amerika, ya gereja Indo, dan kebanyakan ya jemaat-jemaat yang merantau di situ. Malah kebuka pintu, ya, buka usaha. Ada yang sampai saya dengar cerita sampai buka restoran bebek. Wah, terkenal. Saudara, kalau kita jeli, kalau kita bisa lihat kesempatan, seringkali di balik setiap masalah yang kita keluhkan saat ini, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada orang justru merintis yayasan kanker di saat dia mengalami sakit penyakit. Akhirnya dia tergerak untuk juga membantu banyak orang dengan buat yayasan kanker. Hidupnya tidak fokus pada masalahnya, tapi dia justru menolong banyak orang yang mengalami masalah yang sama. Saya punya teman baik, Philip dan Olivia, ya, dia harus membesarkan anak special needs, gak gampang, ya, autism. Wah, itu dia research, dia belajar tentang autism, tentang special needs semua. Wah, bertahun-tahun urusin anak seperti ini gak gampang, Bapak Ibu. Anaknya bernama Justin. Ya, apa yang terjadi? Saya ketemu mereka cerita, karena mereka punya anak seperti ini, mereka mau gak mau mendalami ilmu apa sih yang harus dihadapi. Tahu gak, anak ini sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dia minta tolong saya buka koneksi untuk masuk di Gramedia.
anak ini kalau tulis sesuatu dalam bahasa Inggris, itu sangat memberkati. Saya baca, itu kayak bukan tulisan anak kecil. Bahkan ada unsur profetik di situ. Udah ratusan ribuan orang. Jadi gini, tapi gak mau juga dieksploitasi, saudara. Kenapa? Karena kalau dia tahu namamu, dia bisa tulis, disebut apa? Encouraging words. Beberapa hamba Tuhan pun ditulis, namanya siapa? Anak ini lugu. Dia cuma tulis, ya. Saya juga pernah ditulisin, Haryanto Kandani, pakai bahasa Inggris semua. Kita bisa nangis loh, persis exactly apa yang kita lalui. Tapi bukan bersifat direction, bukan bersifat teguran, tapi encouraging. Ya, nah, jadi orang ngantri untuk ditulisin, tapi jangan nanti jadi kayak Kwamnya. Tapi beberapa untuk orang-orang yang dia kenal, dia tulis, ya, kamu lalui lembah kekelaman ini, wah persis. Ya, ada beberapa artis juga ditulis, wow. Akhirnya apa? Dia diundang, anak yang autism ini diundang di gereja-gereja, orang tuanya melayani. Dan kemarin dipublish untuk di Joel Austin punya gereja, saudara. Lakewood Church. Wow, orang Indonesia, kisahnya saudara ya. Nanti saudara bisa search ya, ikut Instagramnya Justin Gunawan ini. Jadi dia itu autism, tapi ada karunia yang Tuhan kasih sama dia. Tulisan-tulisannya itu membangun sekali. Bahkan saya bilang ini kayak bukan anak kecil, bener ini bukan kamu yang tulisin ya. Saya gangguin papanya gitu ya. Wah kamu tulisan. Wah saya ketemu anaknya lugu gitu. Nah akhirnya ibunya membuat komunitas buat ibu-ibu orang tua special needs. Mungkin ratusan orang bergabung dalam komunitasnya termasuk non-believers. Karena dia sudah menjalani semua perjalanan ini, dia bisa membantu banyak ibu-ibu orang tua yang mengalami special needs. Anak itu gak gampang saudara. Lihat, di balik semua masalah ada kesempatan yang terbuka. Bahkan pandemi kemarin kan menjadi seleksi alam. Ya, ada orang-orang yang tumbang, perusahaan, bisnis, individu. Tapi ada juga justru karena pandemi, wow, dia jadi content creator, dia temukan usaha baru. Teman saya bikin rendang resep papa, pada orang souvenir dulu. Ya nggak tahu mau jual apa, ya udah jual rendang. Rendangnya laku waktu itu ya. Saudara, kebuka pintu-pintu. Saya pun ngalami saudara. Waktu pandemi, aduh, tim saya tanya mau ngapain? Saya juga nggak tahu. 2 minggu semua perjalanan, semua event, semua hotel, semua project dibatalkan. Mumet kan? 2 minggu. Tiba-tiba saya kenal namanya, kita kenal semua namanya online Zoom. Coba-coba deh, apa sih Zoom itu juga nggak tahu, masih pakai kamera yang jelek, saudara ya. Kita coba, kita buka program dengan harga murah, laku, ratusan orang. Kita buka lagi, ribuan orang. Saya bilang, halo semuanya, dari mana saja kalian? Bisa 1000 orang di layar gitu ya. Dari Bengkulu, dari Ponorogo, dari Klaten, dari Brunei, dari London, orang-orang Indonesia ya. Dari Papua, beberapa saya lihat, wah, saya bersyukur sekali saudara, saya nggak pernah kebayang jadi pembicara. Modal celana pendek, pakai jas, kadang pakai batik, even belum mandi pagi-pagi, cuci muka saudara, udah bicara ribuan orang. Almost every day. Itu omset margin, boom, naik luar biasa. Nggak pernah saya sangka. Memang price-nya jadi lebih murah karena kita biasa adakan di hotel bintang 5 ya, sekian juta. Ini cuma berapa ratus ribu. Tapi kalau ribuan orang, puluhan ribu orang totally ikut. Wow, nggak pernah sangka Bapak Ibu. Asik juga sih. Habis itu makan lagi sama istri siang ya. Lanjut lagi sesi kedua. Sebentar tidur-tiduran dulu, ngomong lagi. Wah, itu benar-benar kami pecah rekor. Saya bisa klaim salah satu pembicara di marketplace yang sangat rame program kami lewat Zoom. Wah, terus kita jual 5 juta pun satu orang datang. Orang datang Zoom doang 5 juta. Wih, mau juga ya. Kita naikin terus harganya saudara. Programnya, nggak pernah nyangka. Nah, begitu sudah pandemi lewat kok drop penjualan. Orang sudah aktivitas. Ya udah kita kembali lagi di hotel saudara. Wah Tuhan baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Gak pernah sangka saudara ya. Wah saya bilang asik juga ini, ada hikmahnya juga nih ya. Cuma pakai celana pendek, gak perlu jauh-jauh gitu ya. Nah saudara, yang ketiga, masalah mendorong kreativitas. Ya, masalah yang ada seringkali menjadi dorongan untuk kita berinovasi. Kalau Anda mengamati benda-benda di sekeliling kita, atau jasa yang ada ditawarkan orang, seringkali ada karena membawa solusi. Kemarin saya bahas di Financial Breakthrough, mau dapat uang, caranya apa? Cari masalah, bawa solusi. Lewat produk, lewat jasa, lewat kemampuan. Ya,
Ada orang lihat masalah anak-anak, wah nggak bisa Chinese, dia pernah lulusan Beijing, ya udahlah dia jadi tutor ya, jadi guru les. Tiba-tiba rame, tambah lagi guru baru, akhirnya rumahnya bisa jadi tempat les, saudara. Bukan lagi cuma dia ngajar, ada asisten-asisten pengajar, saudara, bisa sampai puluhan. Saudara bisa berangkat dari masalah. Semua benda-benda yang ada di sekeliling kita. Contoh simple, kalau kita kemarin saya lihat, kita mau tap apa itu e-tol atau ini ada apanya tuh kayak tongsisnya ya. Itu kan masalah nggak nyampe, simple jadi jadi duit. Produk kan? Saudara lihat sekelilingmu, benda-benda yang ada di sini adalah benda-benda yang diciptakan karena menolong kita untuk bisa maksimal. Coba kalau nggak ada mic ini, Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas? Makanya diciptakan mic. Bisa paham? Jadi semua yang ada di sekeliling kita ini biasanya berangkat dari apa? Masalah dulu. Gimana nih solusinya? Gimana buat inovasi lebih baik? Gimana dibuat lebih berkembang lagi? Makanya saya suka bilang, jadi orang jangan takut masalah. Orang sukses gak takut masalah. Ya, orang sukses justru suka cari masalah. Tapi bukan bikin masalah, beda loh. Cari masalah, kita bisa beresin gak? Kita bisa bawa solusi gak? Sama. Kalau ada karyawan mengeluh, aduh gajiku kecil. Cari masalah di perusahaan itu. Masalah besar, bilang saya bos, bantu beresin. Ya. Atau ada yang berani datang ke bosnya nggak bilang, saya buat omset naik 50%. Komisi saya 10%. Oh banyak yang mau. Oh iya, karena kita bisa dongkrak penjualan. Dengan kemampuan kita, strategi kita, wajar banget kalau dikasih lebih daripada sekarang. Tapi yang ada banyak di perusahaan-perusahaan sekarang mengeluh. Karena begitu dia kerja, tambah masalah. Bikin masalah. Nah, jadi kita harus lihat di sini dengan cara yang berbeda. Saudara, kita tahu AirAsia, tagline-nya everyone can fly. Tapi ada lagi masalah buat orang-orang yang mau tinggal di hotel yang kadang-kadang cuma bentar, kadang-kadang backpacker ya, kadang-kadang mahal, nggak semua bisa tinggal di hotel. Mereka dapat ide, everyone can stay. Makanya disitulah lahir Chun Hotel. Kenapa? Murah, karena AC-nya bayar lagi. Ya, apalagi wifi-nya bayar lagi. Kayak bagasi bayar lagi, kan itu konsepnya sama. Mau makan bayar lagi. TV nggak ada, karena dia tahu orang ada yang cuma mau tidur, yang penting bersih. Handuk juga nggak ada, bayar lagi. Kalau bawa handuk sendiri lebih murah. Tapi kan solve problem orang yang bisa tinggal dengan murah. Nah, saya pernah tinggal seperti ini di Singapura ya, kapsul hotel ya. Karena saya ada kepentingan, ini zaman dulu ya, wah budget terbatas, pengen ikut conference dari Amerika ya, ini cerita lama nih, belasan tahun lalu. Aduh, yang penting kan ilmunya, kita dari pagi sampai malam, ya udahlah yang paling murah apa? Ternyata masuk sekamar 6 orang. Kamar mandi luar, bersih, rapi. Begitu masuk kayak kapsul gitu ya, ada tirainya, udah ada chargernya situ. Ya udah buat tidur aja. Besok mandi udah pergi conference dari pagi sampai malam. Solve buat yang cuma mau stay bentar tapi aman, bersih. Contoh. Ada yang tahu nggak siapa ini? Kita coba lihat. Bernie Ecclestone, ya, ini bosnya Formula One dulu. Satu waktu di London, dia lagi jalan-jalan sama pacarnya, dia digebukin, dirampas jam tangannya, perhiasannya, dan kebetulan dia lagi pakai jam tangan merek Hublot. Orang sukses memang suka bikin masalah, bukan cari masalah untuk solusi. Dia telepon atau dia connect sama apa? Hublot, dia bilang saya jadi bintang iklannya aja. Nih memar nih semua muka nih. Biasa kan bintang iklan kan keren-keren. Dia bilang ini, kita kasih tahu bahwa dunia tahu bahwa see what people will do for a Hublot. Gara-gara gue pakai jam tangan bagus ya gue digebukin nih. Saking kerennya nih jam tangan. Oh jadi duit. Kalau kita udah marah-marah mungkin ya, kita udah apa ini, Tuhan nggak adil nih. Tapi lihat, dia malah lihat opportunity. Daripada udah digebukin begini, udah jadi bintang iklan. Betapa kerennya jam tangan gue pakai sampai gue dirampas. Nah, lihat jadi duit, saudara. Persaingan bisnis ketat. Jangan sampai kita kalah. Pedagang siomay aja bikin tampil beda. Coba lihat sama-sama. Siomay pink. Di Tebet, di Fatmawati, Jakarta.
Xiaomi-nya sama nggak? Sama. Caranya aja beda. Jadi daya tarik, jadi viral, orang ngantri saudara. Kadang-kadang ya, kalau kita lihat kompetisi makin tajam, situasi makin sulit, ada banyak hal yang membuat kita desperate. Lihat, justru itu seringkali membuat kita jadi kreatif saudara. Makanya ada satu rekan penulis tulis buku booming di Indonesia waktu itu, The Power of Kepepet. Orang kalau udah kepepet keluar semua tuh idenya. Tapi ini juga yang terjadi di Alkitab. Daud kreatif. Dia cuma menggunakan apa yang ada padanya, umban dan batu ini untuk mengalahkan Goliat. Seringkali saudara, ide itu nggak jauh. Kreativitas, inovasi itu nggak jauh. Mulai dari apa yang ada padamu. Ya, Tuhan seringkali berkarya dalam hidup kita, tidak cari apa yang tidak ada pada kita. Katakan sama-sama, Tuhan cari apa yang ada padaku. Apa yang ada padamu? Mungkin cuma tongkat Musa bisa menjadi sarana untuk membebaskan, untuk menyatakan mujizat-mujizat Tuhan. Ya, cuma apa yang ada di tanganmu? Cuma ada buli-buli, sisa tepung dan minyak. Itu bisa dipakai untuk sarana mujizat. Jadi di sini kita harus lihat, seringkali inovasi, kreativitas untuk menghadapi masalah gak jauh. Apa yang ada padamu? Mungkin panci bekas di rumahmu. Mungkin ada satu mobil yang sudah butut tapi bisa kita renovasi dan bisa buka kayak jualan di mobil dan lain sebagainya. Mungkin cuma ada laptop yang agak butut yang kita bisa pakai untuk ngajar Inggris online misalnya. Ada orang-orang yang mungkin cuma punya HP tapi bisa TikTok live, cek etalase 34. Orang jual kain kafan aja di TikTok live sekarang. Gambar kayak pocong gitu, bukan gambar. Ya kayak gitu macam-macam saudara ya. Nah, amin. Kalau saudara lihat mujizat terjadi ketika ada orang-orang menghadapi masalah. Ada masalah ketika Yesus sedang berkhotbah. Tapi ada orang lumpuh yang pengen ketemu Yesus. Ada 4 orang kawan-kawannya gak bisa masuk. Kreatif. Kalau nggak bisa masuk lewat situ, kita naik lewat apa? Atap. Kreatif saudara. Kreatifnya itu karena ada masalah, crowded. Jadi dia lewat atas, turun ke bawah, ketemu Yesus. Amin. Yang keempat, masalah menciptakan motivasi. Ya, tikus saja udah tahu sekarang ya, umpan jadi dia udah pakai helm zaman sekarang ya. Saudara, apa maksudnya? Motivasi tercipta ketika sedang menghadapi masalah. Nah ini saya nih kemarin. Saya udah rasa sehat, ya, sudah rasa rajin olahraga. Tiba-tiba iseng 2 bulan lalu ngecek darah. Wah kaget saya, kolesterolnya tinggi sekali, LDL-nya tinggi sekali. Langsung muncul motivasi saya lagi makan sehat. 2 bulan ini saya udah makan catering sehat. Cuma di Bandung aja izin 2 hari, 3 hari agak bolong. Besok udah makan sehat, saya janji. Ya sudah ada. Catering akan nantikan saya lagi. Ya, saya bisa ketat sekali. 2 bulan ini. Bangun pagi, udah dibuatin chia seed, pumpkin seed. Ya, overnight, oat. Ya, istri bikinin, saya makan. Putih telur, udah gak sentuh kemarin. Goreng-gorengan, ya pork, apa semua. Dikit sekali. Ya, untuk kepentingan motivasi untuk turunin lagi kolesterolnya. Dan saya yakin sudah turun ini. Ya, tinggal saya cek lagi karena benar-benar saya jaga. Karena motivasi ada masalah nih. Wah, karena Pastor Juan udah bilang, kamu minum obat ini tuh, Lipitor tuh gini-gini. Saya bilang, saya nggak dulu, saya mau coba dulu nih. Karena dulu juga begitu. Dulu juga begitu naik tinggi, begitu saya diet udah turun. Ya, jadi saya diet. Kecuali saya bilang kalau masih tinggi, udah mungkin perlu penanganan khusus nih. Jadi saya sedang adu nih, bisa nggak nih turun nih dengan alamiah nih. Karena saya tahu ini karena saya aja memang suka makan gorengan, lemak-lemak, manis-manis ya. Macam-macam. Karena saya pikir kan olahraga. Ternyata udah kelepasan nih beberapa bulan yang lalu. Nah apalagi beberapa kali kan itu kita banyak libur kan, dekatan semua kan, libur Natal, libur Lebaran, udah bolong. Tapi itu menjadi motivasi. Saya tangani banyak orang-orang sales di company-company. Ketika deadline sales belum tercapai,
Wah, itu keluar semua kemampuannya di detik-detik 2 bulan terakhir. Makanya kalau perusahaan-perusahaan tertentu mereka bilang final sprint. Wah, apalagi final lap, 2 bulan terakhir kita berlari kencang. Dan banyak keajaiban. Begitu 2 bulan terakhir tiba-tiba target sales naik. Karena udah kepepet nih. Begitu mereka nggak capai, bisa di-terminate. Ada yang komisi nggak keluar. Ada yang tidak bisa dapat paket kontes jalan-jalannya. Karena ada targetnya. Capai segini, dapat jalan-jalan ke luar negeri. Dapat bonus tambah. Itu keluar semua. Karena apa? SKS, sistem kebut semalam. Motivasi juga kan? Nah, apalagi saudara. Berapa banyak dari saudara ada di sini cari Tuhan. Karena sempat hidup kita kepepet. Ada banyak orang-orang berjumpa dengan Yesus karena dia kepepet. Gak tahu siapa lagi yang bisa sembuhkan dia. Siapa lagi yang bisa tolong ekonominya. Siapa lagi yang bisa tolong keluarganya. Siapa lagi yang bisa pulihkan hidupnya. Saya adalah produk kepepet ketemu Yesus. Tapi lebih baik lagi datang pada Yesus sebelum kepepet. Tanya sampingmu, kamu yang mana? Saudara, Esther juga ngalami. Pasal 4 ayat 14 sampai 16. Esther sudah nyaman. Ya, jadi ratu, ya, tapi tiba-tiba pamannya datang, si Mordekai, bilang ada masalah untuk bangsa kita, bangsa Yahudi. Lihat nih, apa motivasi Esther di tengah-tengah kenyamanan hidupnya sebagai ratu. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan seperti ratu. Nah, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Jadi Mordekai ini lapor nih, ada masalah nih di bangsa kita nih, ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari 3 malam. Baik aku maupun dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian ketika aku akan masuk menghadap raja. Sekalipun itu melanggar hukum. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Disinilah kita kenal ada istilah puasa apa? Puasa Esther. Kenapa? Karena kepepet. Karena ada masalah. Dia mau ketemu raja sebelum waktunya. Itu resikonya hukuman mati. Dia mau minta pembelaan raja untuk bangsanya, kaumnya. Makanya Esther dan dayang-dayangnya dan juga mengerahkan kaum bangsanya. Ayo kita puasa. Supaya bisa ada terobosan terjadi. Supaya dapat perkenanan. Supaya dapat pertolongan. Wow. Seringkali saudara, masalah-masalah yang memepetkan hidup kita membuat kita jadi termotivasi berdoa, termotivasi baca firman, termotivasi cari Tuhan saudara. Ini yang terjadi sama cici saya beberapa tahun lalu. Dia vertigo saudara. Wah, semua dokter di Singapura, karena dia di Singapura ya sudah 20-an tahun, ke akupuntur, chiropractic, test balance, MRI, apa semua. Gak ketemu. Wah, itu dia kayak oleng saudara. Semua pakar-pakar di Singapura udah diketemui, nggak ketemu. Tapi apa yang terjadi? Justru di saat begitu cici saya jadi rajin. Dia bilang, aduh sekarang udah nontonnya apa? TBN. Apa itu? Kayak kesaksian-kesaksian khotbah. Dia bilang kalau nggak dulu saya sampai subuh nonton drama Korea. Saya bilang wah jadi rajin ya setelah sakit ya. Nah akhirnya Tuhan sembuhkan saudara. Tapi dia termotivasi malah jadi rajin berdoa, rajin dengar khotbah. Kalau nggak Korea melulu dia. Saudara, begadang katanya. Jadi ini sesuatu yang benefit. Seringkali di balik problem ada hal-hal yang baik yang masih bisa kita syukuri. Amin. Saudara, yang kelima, yang terakhir. Sejauh ini saudara belajar sesuatu? Amin. Semoga dikuatkan ya. Nah, sambil pemain keyboard bisa mengalun dengan lembut. Masalah mengajarkan banyak hal. Saudara, masalah-masalah kehidupan yang kita lalui dapat mengajarkan banyak hal sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Ada pepatah berkata, laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut-pelaut yang hebat. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi pelaut yang tangguh, yang terlatih oleh ombak, badai, situasi sulit. Makanya kalau saudara punya anak, ya, jangan semua dikasih kemudahan. Ya, walaupun kita punya privilege, ya, kasih dia kesempatan juga ada rasakan perjuangan, ya, beratnya kehidupan, ya, dengan porsi yang tepat. Saya belajar untuk tidak semua apa yang anak saya mau harus dituruti. Bahkan saya bilang sama anak saya, kamu makan fine dining,
Di hotel berbintang jangan sombong. Kamu makan di warteg jangan minder. Harus serba bisa. Ya, jalan kaki bisa, naik angkutan umum bisa, naik ojek bisa, disopirin bisa. Supaya apa? Mentalnya kuat, saudara. Makanya dengan adanya berbagai masalah kita belajar banyak hal. Kita lihat 1-2 ayat terakhir. Mazmur 119 ayat 71. Daud berkata bahwa aku tertindas itu baik. Kok begitu kalimatnya ya? Bahwa aku tertindas itu baik. Ternyata Daud mengajarkan begini. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini benar sekali saudara. Saya banyak belajar tentang Tuhan. Justru di tengah-tengah kesesakan. Saya mengenal Tuhan penyembuh, Tuhan penolong, Tuhan penyedia. Justru di tengah-tengah mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit, mengalami sesak hidup. Saya ketemu kelegaan dan penghiburan di dalam Tuhan. Saudara, jangan sia-siakan masalah yang kau hadapi. Jadikan pembelajaran kehidupan saudara. Karena ada 2 jenis proses belajar. Belajar lewat pendidikan formal atau jalur akademik, atau belajar dari pengalaman hidup, sekolah kehidupan. Ini yang bernilai saudara. Ada cerita klasik, seorang remaja dia tanya kakeknya tentang kesuksesan. Kek, bagaimana caranya bisa sukses, mencapai kesuksesan? Kakeknya bilang, kesuksesan itu adalah hasil. Karena kita berhasil membuat keputusan-keputusan yang baik. Anak ini tanya lagi. Gimana? Cucunya bertanya, gimana caranya membuat keputusan yang baik? Lewat pengalaman. Lalu penasaran, dari mana pengalaman itu berasal? Dari keputusan-keputusan buruk yang pernah kita lakukan. Jadi saudara, izinkan setiap masalah, setiap pengalaman hidup mengajarkan kita. Saudara tahu bedanya sekolah dengan kehidupan? Kalau sekolah kita belajar dulu, baru di ujian. Kalau hidup diuji dulu, baru belajar. Kebalik, saudara. Ya, jadi kita harus jalani. Kalau di sekolah kan kita sudah belajar, baru diuji. Tapi lewat ujian kehidupan kita belajar. Itulah sekolah kehidupan. Dan saya tutup dengan ini. Saya punya satu kebiasaan bertanya pada diri saya. Karena saya seorang coach juga. Ada namanya self-coaching. Siapa yang mau belajar self-coaching singkat ketika ada masalah? Mau? Saya kasih 3 pertanyaan ini pada diri saya. Apa yang masih bisa saya syukuri dari kejadian ini? Seburuk apapun masalahmu, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah tantangan, bisnis, di PHK, kesesakan, konflik, pasti masih ada yang bisa disyukuri. Mungkin ada masalah di bisnismu, tapi kau masih bisa syukuri ada keluarga yang mensupportmu. Tapi keluarga saya juga gak support. Masih ada iClick yang siap support kamu. Amin. Masih ada teman-teman sepelayanan yang bisa dukung kamu. Mungkin ada penyakit, kita bisa bersyukur. Syukur masih ada kehidupan Tuhan penyembuhku. Amin. Dan hal positif apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Latihan saudara. Saya lalui banyak masalah dalam kehidupan. Saya belajar bersyukur. Saya belajar lihat apa yang masih bisa dipelajari. Kalau orang dunia bilang apa? Cari hikmahnya. Dan tindakan apa yang kalau saya lakukan membuat perasaan dan keadaan saya menjadi lebih baik. Kalau saudara mau coba mengeluh, apakah itu membuat kau lebih baik? Kalau tidak, mendingan jangan mengeluh. Kalau kamu balas dendam, apakah itu membuat lebih baik secara hukum, secara dirimu, atau jadi tambah kasus? Lebih baik jangan dibuat. Itu contoh, kita cari tahu. Itu bicara apa? Nanti kita akan bahas lebih banyak di ibadah kedua. Saya undang saudara. Saya jarang-jarang datang, mungkin cuma setahun sekali di ICC. Tapi saya akan memberkati saudara lanjutan ini. Bagaimana kita win, bagaimana kita face the problem and win. Itu ada strateginya. Ya, dari firman Tuhan, dan juga akan memperlengkapi saudara jadi orang berkemenangan. Ajukan pertanyaan ini 3 hal ketika engkau ada masalah. Ini akan menolong kita melihat dengan perspektif yang berbeda, dan tentunya kembali pada firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini, waktu Tuhan.